Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan menurut kelompok kami. Oke, sebelum mempresentasikan peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan, perkenalkan kami dari kelompok 4, Mbak Maulidah, kemudian ada Mbak Mifrotul, kemudian ada Mas Najiullah, dan Mbak Nida. Oke, langsung saja kita membahas diskusi hasil dari kelompok kami, yaitu peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. Yang pertama, teknologi untuk meningkatkan bakat dan minat peserta didik. Nah, teknologi meningkatkan bakat dan minat peserta didik karena dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Misalnya, dalam teknologi sekarang sudah berkembang. Misalnya ada seorang anak yang memiliki bakat menggambar atau melukis. Nah, melalui akses aplikasi melukis atau menggambar, itu dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk membangun dan meningkatkan lagi bakat minatnya. Kemudian, pemanfaatan teknologi digital secara efektif dapat mempercepat pencairan informasi, meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian, kemajuan teknologi telah memungkinkan siswa untuk mengakses sumber belajar yang beragam dan menyediakan materi yang lebih interaktif dan menghibur, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan logika mereka. Oleh karena itu, teknologi dapat berperan penting dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memunculkan bakat siswa melalui berbagai platform dan aplikasi pembelajaran yang interaktif. Dengan mengakses aplikasi atau berbagai platform, maka peserta didik dapat meningkatkan melalui sumber teknologi, sehingga mereka dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik sesuai dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia ingin tuju atau apa yang ingin dia capai. Selanjutnya, teknologi sebagai media pembelajaran atau variasi media pembelajaran. Nah, teknologi dapat menjadi media pembelajaran karena dapat memberikan variasi media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Ada berbagai jenis media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa menjadi pilihan guru seperti multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, dan augmented reality atau AR. Nah, pemilihan media pembelajaran berbasis teknologi ini sebaiknya disesuaikan dengan sifat tugas, tujuan pembelajaran, dan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh siswa. Karena walaupun kita sudah menyiapkan media pembelajaran yang sebagus mungkin, sebaik mungkin, jika tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, maka tidak akan berguna karena tujuan tidak tercapai dengan baik, sehingga pembelajaran yang akan dicapai tidak akan tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya, teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi. Pemanfaatan teknologi seperti laptop dengan akses video dan platform YouTube telah membuka peluang baru dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi. Dengan mengintegrasikan materi tayangan dengan buku-buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, teknologi tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk merangsang minat dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak dan pelajar. Nah, bukan hanya melalui akses video saja, namun ada berbagai akses untuk meningkatkan kemampuan literasi. Misalnya perpustakaan digital, kemudian buku digital seperti CB. Nah, dalam buku digital CB ini terdapat berbagai cerita anak yang di dalamnya mengandung gambar-gambar yang menarik, kemudian ada
nasihat dari cerita. Hal ini sangat menarik karena ada berbagai penyajian buku mulai dari tingkatan anak usia dini sampai sekolah dasar. Nah, di dalam platform tersebut juga menyediakan cara membaca, yaitu membaca nyaring. Bisa dibaca bersama orang tua. Kemudian ada juga bisa dibacakan dengan menonton video. Nah, hal ini membuat peserta didik menarik untuk membaca karena juga terdapat gambar-gambar yang menarik anak, kemudian ada nasihat dari cerita tersebut. Karena ketertarikan tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi anak dalam memahami isi cerita, berpikir kritis, hingga menerapkan hal-hal yang positif dari cerita tersebut. Selanjutnya, teknologi sebagai alat evaluasi dan asesmen. Nah, teknologi ini sebagai alat evaluasi dan asesmen karena dapat memudahkan proses penilaian dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Nah, dalam pendidikan, teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses asesmen seperti alat penilaian digital yang dapat membantu guru menilai pekerjaan siswa dengan cepat dan mudah. Nah, kemudian menghemat lebih banyak waktu berharga untuk pengajaran yang sebenarnya. Selain itu, teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang berperan dalam peningkatan mutu, salah satunya dalam bidang penilaian. Pemanfaat teknologi sebagai alat evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk mengefisienkan biaya maupun tenaga dan dapat menumbuhkan rasa senang dan ketertarikan peserta didik. Harapan atas keadaan pendidikan di sekolah dasar akibat peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan diharapkan teknologi dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Kemudian menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian memperkuat dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kurikulum sekolah dasar, terutama kurikulum merdeka. Lebih merata terhadap teknologi di lingkungan sekolah, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya. Berperan dalam mempersiapkan siswa sekolah dasar untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi di masa depan. Dengan harapan teknologi tersebut, peran teknologi dapat memajukan pendidikan dan mutu pembelajaran yang ada di Indonesia dengan melibatkan peserta didik sehingga mereka belajar dan menemukan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini merupakan contoh peran teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada kuis. Kuis ini dapat diakses melalui online. Kemudian kuis juga digunakan sebagai asesmen yang menarik untuk peserta didik. Selain kuis, ada juga aplikasi yang dapat diakses seperti Kahoot, kemudian Word. Selanjutnya ada kegiatan literasi menggunakan website. Ini dapat diakses melalui perpustakaan digital atau CB. Nah, di dalam tersebut ada berbagai buku cerita dari mulai tingkatan yang rendah hingga yang tinggi, sehingga guru atau orang tua yang membimbing dapat menyesuaikan sesuai dengan tingkatan siswa. Nah, kemudian yang ketiga ada media pembelajaran augmented reality atau AR. Nah, ini ada buku khusus untuk AR, kemudian ini dikaitkan dengan menggunakan QR yang nantinya dapat di-scan, kemudian nanti memunculkan seperti gambar realita atau gambar kenyataan sehingga peserta didik tidak hanya membayangkan tetapi dapat melihat dan berpikir kenyataan atau relevannya.
Misalnya ada gambar terenggiling. Nah, peserta di sekolahan tidak mungkin ada terenggiling asli untuk dibawa. Nah, melalui augmented reality ini, guru dapat menunjukkan terenggiling sehingga peserta didik tidak hanya membayangkan fana saja atau abstraknya saja. Kemudian ada games menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, di aplikasi Wordwall ini guru dapat membuat kuis-kuis, ada berbagai kuis, kemudian kuis ini disajikan dalam bentuk box atau bentuk kartu sehingga nanti peserta didik dapat memilih salah satu soal, kemudian akan memunculkan soal tersebut. Nah, peserta didik dapat menjawabnya. Nah, ini merupakan contoh akses atau aplikasi peran teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama tadi untuk meningkatkan bakat dan minat peserta didik, kemudian ada media pembelajaran AR, meningkatkan kemampuan literasi, dan alat evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran. Mungkin bukan hanya aplikasi atau akses contoh peran teknologi itu saja, masih ada banyak lagi yang dapat diakses untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran dan peran teknologi dalam pembelajaran. Nah, hanya itu saja yang dapat dipaparkan dalam peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.